Selamat siang Bang Oli, saya Keisha Safinka Ardeneslari. Saat ini saya ingin menjelaskan kasus pembunuhan yang terjadi di Ciracas mengenai pembunuhan yang dilakukan oleh juru parkir terhadap punya karena perebutan jadwal jaga parkir yang akan dikaitkan dengan pembahasan-pembahasan dari sistem peradilan pidana yang sudah diajarkan oleh Bang Oli. Newman dan Anderson tahun 1989 menjelaskan diskresi sebagai kewenangan para pejabat untuk memilih tindakan ataupun tidak bertindak sama sekali berdasarkan penilaian pribadi mereka. Dalam kasus ini, diskresi terlihat pada respon Polsek Ciracas yang cepat mengamankan AN, memeriksa kondisinya dan juga menetapkannya sebagai tersangka sesuai dengan konsep Police Involved Law Enforcement dalam Wilson tahun 1974. Dalam penentuan pasal, Sanders dan Young juga menyoroti interpretational attitude di mana penegak hukum itu menilai perbuatan AN bisa dikualifikasikan sebagai penganiayaan berat ataupun pembunuhan, tergantung pembuktian di pengadilan. Diskresi ini memengaruhi penerapan pasal dan juga penilaian moral terhadap tindakan yang dilakukan oleh AN. Widianto pada tahun 2020 mendefinisikan plea bargaining sebagai mekanisme penyelesaian perkara yang efisien dengan kesepakatan hukuman lebih ringan jika terdakwa mengaku bersalah. Namun, hanya berlaku untuk tindak pidana dengan ancaman hukuman di bawah 5 tahun. Dalam kasus pembunuhan penjaga parkir di Ciracas ini, pelaku membunuh korban karena emosi sesaat setelah perselisihan sepele yang mengarah pada penganiayaan berat dengan ancaman hukuman lebih dari 5 tahun penjara. Berdasarkan kerangka Widianto, kasus ini tidak memenuhi syarat untuk plea bargaining karena melibatkan hilangnya nyawa sehingga lebih mengutamakan keadilan substantif daripada efisiensi hukum. Dalam kerangka Poisser dan Milner tahun 2011, miscarriage of justice terjadi tidak hanya ketika orang yang tidak bersalah dihukum, tetapi juga ketika pelaku dihukum secara tidak proporsional atau melalui prosedur yang cacat. Kasus Ciracas ini menunjukkan bahwa pembunuhan yang dilakukan oleh AN terhadap sepupunya adalah tindak kekerasan spontan dan juga reaktif, bukan pembunuhan berencana pada pasal 340, melainkan lebih sesuai dengan pasal 338 atau 351 ayat 3. Miscarriage of justice terjadi jika AN dijerat dengan pasal 340 atas tuduhan pembunuhan berencana yang dapat mengakibatkan hukuman yang tidak proporsional. Kasus AN yang membunuh sepupunya FF hingga tewas setelah terjadi cekcok soal jadwal parkir berujung pada pembunuhan. AN dijerat dengan pasal 338 tentang pembunuhan dan atau pasal 351 ayat 3 KUHP tentang penganiayaan berat. Pemenjaraan tetap diperlukan karena tindakannya itu menyebabkan hilangnya nyawa di ruang publik, sehingga negara harus melindungi hak hidup dan juga rasa aman masyarakat. Pemidanaan juga bertujuan untuk pembalasan dan juga pencegahan. Namun karena kasus ini dipicu emosi sesaat tanpa perencanaan, penghukuman harus proporsional, mempertimbangkan faktor meringankan serta dapat dipadukan dengan hukum non-penal seperti keluarga dan dinas sosial. Pemenjaraan tetap dibutuhkan tetapi harus diimbangi dengan kebijakan preventif dan juga perbaikan struktur masalah yang ada.